Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby, NIM 2119256, jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Guna saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Kita masuk kepada pertanyaan yang pertama, yaitu apakah kurikulum itu dibuat sebagai dasar standarisasi atau target pendidikan? Menurut saya, ya, kedudukan kurikulum itu dibuat sebagai dasar standarisasi dan target pendidikan, bahwa kita ketahui kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, dan bagaimana cara membagi waktu agar semua kompetensi dasar dalam kurikulum dapat disampaikan dengan baik, yaitu dengan memberikan semua kompetensi dasar tersebut secara berurutan, dengan sistematis dan dinamis, dan agar pendidik dapat belajar dengan baik, maka ia harus menguasai kompetensi dasar terlebih dahulu, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu dampak yang ditimbulkan dari perubahan kurikulum secara terus-menerus, yaitu menurut saya, dampak yang ditimbulkan dari perubahan kurikulum tersebut, yaitu dampak buruknya mutu pendidikan menjadi menurun, dan perubahan yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa dikarenakan siswa tidak bisa menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru, sehingga kemampuannya dalam proses belajar menjadi kurang efektif. Selanjutnya, apakah keadaan pandemi sekarang kurikulum mengalami perubahan juga? Menurut saya, ya, mengalami perubahan, dikarenakan kurikulum itu sifatnya fleksibel. Dia selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Seperti pada saat sekarang ini, kurikulum berubah karena kita belajar dengan sistem merdeka belajar. Artinya, satuan pendidikan diberikan wewenang untuk mengatur segala kebutuhan sekolah dengan memperhatikan kondisi sekolah baik dari segi pembelajaran, administrasi, dan sebagainya. Selanjutnya, kenapa Menteri Pendidikan tidak menetapkan satu saja kurikulum utuh tanpa harus diganti? Menurut saya, karena dari setiap menteri yang ada memiliki kebijakan atau visi dan misi masing-masing mereka terhadap bagaimana membawa Menteri Pendidikan di Indonesia ini yang menjadi maju dan berkembang untuk ke depannya. Jadi, dengan bergantinya kurikulum pada saat sekarang ini, setiap periode diharapkan dapat meningkatkan proses pembelajaran siswa menjadi lebih baik. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu menurut saudara, apakah ada sosialisasi kurikulum dalam melaksanakannya? Jika ada, apakah terjangkau untuk seluruh pelaku dan pelaksana pendidikan? Lengkapi jawaban dengan contoh yang nyata. Menurut saya, karena sosialisasi akan adanya kurikulum baru dan revisi kurikulum, sosialisasi tidak kepada guru saja, tetapi kepada semua pihak dan diberikan kepada siswa, dan pemahaman kurikulum 2013 dan kurikulum baru. Contohnya, tidak semua peserta didik mampu memahami materi saja, dan tidak semua peserta didik melaksanakan kurikulum baru, karena peserta didik harus menyesuaikan juga dengan kurikulum baru tersebut. Kita masuk kepada pertanyaan yang keempat, yang pertanyaannya, tidak menutup mata, kenyataan di lapangan sering kita jumpai pendidikan yang ada di sekolah kurang memahami model pengembangan kurikulum. Padahal pemahaman tentang kurikulum merupakan salah satu unsur kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Dan model pengembangan kurikulum adalah bagian terpenting dalam pengembangan kurikulum. Apa yang salah mengenai hal ini? Dan apa solusinya menurut saudara? Menurut saya, yaitu pengembangan kurikulum yang diterapkan sudah diatur oleh pemerintah. Jadi, guru tinggal melaksanakannya saja dan tidak berpikir lagi untuk menyusun kurikulum tersebut.
Hal ini menyebabkan guru tidak bisa berinovasi dan ataupun untuk mengembangkan ide-ide mereka mengenai pengembangan kurikulum. Solusinya yaitu sebaiknya guru juga turut andil dan berpartisipasi dalam menyusun perkembangan kurikulum. Kenapa? Karena mereka sendiri yang akan menghadapi peserta didik itu sendiri, serta mereka paham betul bagaimana potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Dan model pengembangan kurikulum yang baik diterapkan yaitu pendekatan inisiatif. Dengan menggunakan model pengembangan ini, potensi guru dan bahan yang diajarkan tidak monoton, sehingga tercapailah pembelajaran yang maksimal. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang kelima. Yang kelima, yaitu pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat saudara? Kita yang sekarang berada di Tanah Minangkabau, apakah bisa bahasa Minang dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah? Yaitu, menurut saya, bisa saja bahasa Minang dimasukkan ke dalam mata pelajaran wajib. Karena kita yang tinggal di Tanah Minangkabau harus bisa menjadikan contoh teladan yang baik dalam menggunakan bahasa daerah kita. Tetapi kita menggunakan bahasa Minang yang tidak baik, tentu saja bisa merusak citra ranah Minangkabau. Karena belajar bahasa Minang sangatlah mudah dan ilegal, sehingga masyarakat lain bisa menyesuaikan bahasa Minang ini bahkan sampai ke mancanegara. Bahasa Minang sudah mendunia, bahkan dengan negeri kita, juga menambah wawasan. Baiklah, itulah 5 pertanyaan yang telah saya jawab. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.